وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dari salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dengan surat Al-Baqarah ayat 178, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan kepada kalian semua hukum qisas dalam setiap perbuatan kriminal pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka yang membunuh orang merdeka yang lain maka juga dibalas dengan qisas. Al-abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang dimaafkan oleh keluarga korban yang terbunuh, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya keluarga yang telah memaafkan pelaku itu mengikuti hukum-hukum damai dengan cara ma'ruf. Nanti di dalam syariat Bapak Ibu, kalau hukum qisas tidak dipilih menjadi opsi oleh keluarga ahlul bait yang menjadi korban,
maka ada hukum pengganti namanya diyat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 menerangkan kepada kita semua, faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, yang dimaksud di sini keluarganya korban, fattiba'un bil ma'ruf. Keluarga korban ini tidak boleh marah-marah di luar, di depan bilang maaf, di luar nanti ngomporin orang untuk membuat keonaran, tidak boleh di dalam agama. Ikuti hukum agama yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pada saat kita tidak mengambil opsi hukum qisas, maka ada hukum pengganti namanya diyat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan si pembunuh begitu juga dengan keluarganya, ikutilah, tunaikanlah apa yang menjadi kewajiban mereka kepada ahlul bait dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Itulah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rahmatnya Allah kepada kita semua. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu kelak dia mendapatkan azab yang pedih. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjadi salah satu dari sekian banyak ayat yang lain yang berbicara mengenai tema qisas di dalam agama Islam. Contoh ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang berbicara mengenai tema qisas. Di dalam menjelaskan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita semua, wa yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kita semua. Maknanya apa? Al-adlu fil qisas. Allah ingin menegakkan keadilan dalam hukum qisas. Tentu jika pemerintah dan juga masyarakatnya siap dalam menjalankan hukum qisas itu, karena hukum qisas ini Bapak Ibu tidak boleh ditegakkan oleh masyarakat, tidak boleh diterapkan oleh organisasi di luar pemerintahan. Yang berhak untuk menegakkan hukum qisas di dalam suatu masyarakat Islam pemerintahnya, ulul amrinya. Jadi tidak boleh semata-mata Bapak Ibu baca ayat qisas kemudian lihat tindakan pembunuhan kita dengan semena-mena juga membalas dengan pembunuhan yang sama. Itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Jadi di dalam Islam ada hukum-hukum tertentu yang ditegakkan oleh ulil amri, bukan oleh masyarakat. Kalau sholat, puasa itu individu-individu masyarakat, bahkan ulil amri Bapak Ibu tidak ada tangan untuk menegakkan itu. Misalnya ulul amri bisa nggak maksa orang untuk sholat? Tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan bahaya betul kalau nanti ada masyarakat ditanya, kenapa kamu sholat subuh hari ini? Karena ada peraturan Pak Gubernur. Itu bahaya betul Bapak Ibu. Saya selalu tidak pernah setuju mengatur orang lain sholat dengan perda kanon. Saya tidak pernah setuju itu, karena itu ranahnya individu masyarakat. Tetapi kalau berkaitan dengan ketertiban publik, nah itu urusannya ulul amri, wajib dia tegakkan. Mengatur jam malam misalnya, tidak ada boleh lagi anak sekolah di atas jam 12 malam keluyuran. Nah, itu wajib ulul amri untuk menertibkan itu semua Bapak Ibu. Itu ranahnya pada ulul amri. Termasuk juga zakat misalnya.
Zakat itu ranah ulul amri. Ya, sebenarnya masyarakat kita, individu, organisasi tidak boleh memungut zakat kecuali pemerintah. Dulu Umar membuat lembaga Baitul Mal atas inspirasi dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW memungut zakat itu atas kapasitas dirinya sebagai pemerintah. Rasulullah kan bukan hanya sekedar nabi, beliau juga kepala pemerintah, kepala negara. Jadi pada saat beliau memungut zakat, itu fungsi dan peran nabi sebagai kepala negara, bukan hanya sebatas sebagai seorang nabi. Maka nanti kemudian para ulama ijma, Bapak Ibu, zakat itu sebenarnya nggak dipungut oleh organisasi, ya, tetapi dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi melalui hukum qisas ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan keadilan, al-adlu fil qisas. Rasa adil kan seperti itu Bapak Ibu. Kita mana mau keluarga korban, kemudian pelaku pembunuhan salah satu anggota keluarga kita sudah menghilangkan nyawa anggota keluarga kita, cuma dihukum kurungan penjara 10 tahun. Mana ada adil seperti itu? Atau cuma dihukum paling lama 20 tahun padahal kita kehilangan nyawa keluarga. Tidak ada namanya keadilan seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Katsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian al-qisas, yang Allah inginkan apa? Al-adlu fil qisas. Allah menginginkan semangat keadilan di balik tegaknya hukum qisas. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminun, hurraku bi hurrikum, ya, merdeka dengan merdeka. Jadi hukum qisas itu Bapak Ibu ada yang namanya al-musawah wal kufu'ah, harus sebanding dan sederajat. Ya, tidak boleh misalnya orang merdeka membunuh hamba sahaya, kemudian hamba atau orang merdeka ini diqisas karena membunuh hamba sahaya. Tidak sederajat kualitas hidupnya orang merdeka dengan hamba sahaya itu berbeda. Nah, maka setiap kali ada pembunuhan yang tidak sederajat, ya, itu tidak dikenakan hukum qisas. Di dalam Islam seperti itu. Tetapi di dalam hukum kita sekarang Bapak Ibu ada yang disebut dengan semangat equality before law. Semuanya dipandang sama di mata hukum. Apakah hamba sahaya, orang merdeka, ya, apakah laki-laki dengan perempuan, orang dewasa dengan anak kecil itu dipandang sama. Kalau dulu Bapak Ibu tidak seperti itu. Karena apa? Beda sekali. Laki-laki dengan perempuan itu fungsi dalam kehidupan sosial beda sekali. Banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki tidak bisa dilakukan oleh kaum perempuan 1000 tahun yang lalu seperti itu Bapak Ibu. Ya, perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya laki-laki. Maka banyak sekali hal-hal yang diketahui oleh laki-laki tidak diketahui oleh anak perempuan. Maka kalau terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan tidak dikenakan hukum qisas. Kenapa? Tidak selevel antara laki-laki dengan perempuan di zaman dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wa abdukum bi abdikum, hamba sahaya diqisas jika dia membunuh sesama hamba sahaya. Wa unsakum bi unsakum, begitu juga perempuan dengan sesama perempuan. Laki-laki membunuh perempuan tidak terkena hukum qisas. Kenapa? Ya tadi Bapak, level pendidikannya, level fungsi sosialnya itu berbeda. Nah, di zaman modern sekarang itu nyaris tak ada beda lagi. Laki-laki dengan perempuan itu hampir tidak ada beda lagi. Kenapa demikian? Karena akses pendidikan yang sudah hampir merata. Hak pendidikan di zaman modern sekarang bukan hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak perempuan. Anak perempuan
saling berkompetisi di dunia pendidikan dengan anak laki-laki. Jangankan 1000 tahun yang lalu Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu saja model seperti sekarang kita hidup tidak ada. Perempuan itu diskriminatif betul, mereka punya keterbatasan yang untuk bisa mendapatkan akses pendidikan seperti di zaman kita sekarang. Wala tatajawazu wala ta'tadu, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk patuh kepada ketentuan tadi, tidak boleh melampaui batasnya. Maknanya bagi yang tidak selevel, tidak sederajat, tidak dikenakan hukum qisas. Kama i'tada min qablikum wa khayyaru hukmallahi fihi, sebagaimana orang-orang yang terdahulu melampaui batas dan mengubah ketentuan di dalam hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Wasababun dzalik. Nah, Allah kemudian bercerita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang salah satu dari sababun nuzul. Ingat, di dalam ilmu tafsir para ulama sepakat satu ayat kadang-kadang Bapak Ibu memiliki sabab nuzul yang tidak tunggal. Ya, kadang-kadang satu ayat itu punya 2 atau bahkan 3, kadang-kadang sampai 6 peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Yang begitu juga surat Al-Baqarah ayat 178, ada beberapa sebab peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala atau Imam Ibnu Katsir yang di sini menukilkan kepada kita sebuah riwayat dari sahabatnya Nabi. Wasababun dzalika Quraidah wa Banu Nadir. Dulu di kota Madinah ada 3 suku Yahudi sebenarnya, ya, Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu mereka Yahudi yang terlunta-lunta setelah Nabiullah Musa alaihi salam berhasil menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Kita tahu betul Bapak Ibu, sebelum Masehi, saat Nabiullah Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, dan kemudian mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, ya, dan kemudian terlunta-lunta di dataran tinggi Sinai. Jadi sampai wafatnya Musa dan Nabiullah Harun alaihissalam, Bani Israel ini belum berhasil masuk ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, ya. Al-Ardul Muqaddasatal lati kataballahu alaikum, di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Maka kuburannya Nabiullah Musa dan Harun itu ada di dataran tinggi Sinai, sebelah Asianya Mesir. Jadi Mesir itu kan ada sebelah Afrikanya, sebagiannya lagi sebelah Asia. Dataran tinggi Sinai itu berada di sebelah Asia. Nah, semenjak itu Bapak Ibu, suku-suku Bani Israel itu banyak yang berpecah-pecah. Sebagian besarnya hijrah ke Eropa sampai mereka di Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama itu mengalami Holocaust, ya, di Jerman sana. Dan ada di antaranya 3 suku itu hijrahnya perginya ke kota Madinah. 3 suku ini kemudian menjadi Yahudi Arab, ya. Selain di Madinah, ada juga di Yaman Bapak Ibu. Di sana itu ramai orang Yahudi Arab, ya, seperti Cina itu, ya. Bahkan mereka tidak bisa lagi ngomong Ibrani, tidak lagi bertutur Ibrani, bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Ibrani itu hanya bahasa kitab suci mereka saja. Begitu juga Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Di antara 3 suku Yahudi tadi Bapak Ibu, yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, Bani Nadir dengan Bani Qainuqa. Waqalat Bani Nadir qad ghazzat Quraidah. Maaf, bukan Bani Qainuqa, ya, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Waqalat Bani Nadir qad ghazzat Quraidah fil jahiliyah wa qahraha. Nah, di masa jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi, jadi fase
antara jahiliyah dengan sesudah jahiliyah yang disepakati oleh para ulama. Bapak Ibu, fase di mana Nabi kita Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Jadi setelah lahirnya Rasulullah itu masih dianggap jahiliyah. Rasulullah berusia sampai 39 tahun itu fase masih dianggap jahiliyah. Baru saat Nabi berusia 40 tahun pada malam 17 Ramadan, ya, saat Nabi berusia 40 tahun, disitulah baru fase Islam, ya, yang membedakan dia dengan fase sebelumnya, fase jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah dulu terjadi perang yang berkelanjutan antara Bani Nadir dan Bani Quraidah, dan suku Bani Nadir berhasil mengalahkan suku Bani Quraidah. Fakana idza qatala al-Nadriyu fakana idza qatala al-Nadriyu al-Quraidatiyu la yutabih. Kalau ada di antara orang dari Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah, mereka tidak dikisas, ya, tidak dihukum dengan hukum kisas. Bal yufada bimai'ati waskin minat tamari, cuman dikenakan sanksi diat saja 100 wasak daripada kurma. Satu sak kurma itu lebih kurang 653 kilo. Jadi kalau 100 wasak itu lebih kurang 6.530 kilo kurma, wajib bayar diat. Ya, kalau ada orang dari Bani Nadir yang membunuh orang dari Bani Quraidah, dan dikenakan hukum qisas. Padahal Bapak Ibu, syariatnya Yahudi dalam hal ini sama dengan syariatnya Islam. Di dalam Yahudi perjanjian lama sama betul Bapak Ibu syariatnya. Penzina yang belum nikah dicambuk 100 kali. Penzina yang sudah menikah dead stoning, kalau kita nyebutnya hukum rajam, sampai mati. Ditanam setengah badannya, kemudian ditipuki dengan batu sampai mati. Dalam syariat Yahudi sama seperti syariat kita. Bahkan Bapak Ibu, syariat rajam pertama yang dipraktekkan, syariat rajam itu dari nabi-nabi sebelum Musa sudah ada juga. Ibrahim ada syariat rajam, tapi tidak pernah terpraktekkan karena membuktikan penzinaan itu susahnya minta ampun Bapak Ibu. Harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung masuknya zakat kepada farad seperti masuknya sumur ke dalam ember. Mana ada orang berzina itu di depan publik, di tempat umum? Tidak ada. Kan orang berzina itu di kamar hotel, Pak. Yang digrebek pun sudah pakai baju. Kalau digrebek sama Bu Eliza, itu kan penzina sudah pakai baju balik, itu kan. Bukti CCTV tidak bisa diterima, lihat langsung dengan mata kepala. Pembuktian zina itu luar biasa sulit. Nah, maka walaupun zina itu hukumnya seperti itu di dalam syariat kita, di dalam syariat umat-umat terdahulu, tapi hampir tidak pernah dipraktekkan, hampir tidak pernah diterapkan hukumnya Bapak Ibu. Maka dalam sejarah kenabian yang panjang itu, penerapan hukum rajam, hukum zina itu pertama sekali terjadi di zamannya Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Allah meminta Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, kan? Sampai Bani Israel berulang kali tanya sama Allah, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa tanya lagi sama Tuhan, sapi kriteria apa yang kami sembelih? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Sapinya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, awanun baina dzalik, tengah-tengah. Faf'alu ma tu'malu, kerjakan apa yang diperintahkan. Tanya lagi kan Bani Israil, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Warnanya apa? Qala innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Sebelum ditanya sebenarnya mau nyembelih sapi apapun boleh, tapi karena sudah ditanya Allah kasih jawaban, innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Yang kuning,
yang menyenangkan mata jika dipandang. Berarti sapi warna hitam putih tidak boleh lagi, harus warna kuning. Masih banyak lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Dijawab lagi sama Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Sapi yang kalian sembelih itu tidak boleh bekerja, tidak boleh sapi yang pernah bekerja dan membajak sawah, dan juga tidak boleh ada belang. Akhirnya kan repot sendiri. Nah, kenapa Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi? Ada kisah yang latar belakanginya, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita baca Al-Quran tidak ada kisah itu, tapi kalau baca kitab tafsir, hampir dalam semua kitab tafsir ya para ulama menukilkan kisah itu dari berbagai riwayat Rasulullah SAW. Jadi dulu di zaman hidupnya Nabi Musa, setelah beliau menyeberangkan Bani Israel dari Laut Merah, mereka tinggal di dataran tinggi Sinai. Di saat itu Bapak Ibu ada seorang perempuan bersuami berselingkuh dengan seorang laki-laki yang juga sudah punya istri, selingkuh. Ya, dua pasangan ini sudah punya pasangan masing-masing, masih juga selingkuh. Suatu hari perempuan ini ketangkap basah sedang berzina oleh suaminya. Karena panik, takut perzinaan mereka terbongkar, padahal dalam Taurat dan the Ten Commandments, dalam 10 perintah Tuhan kepada Musa, salah satu yang dikecam itu apa? Dosa zina, itu dikecam keras di dalam syariatnya Bani Israel. Nah, karena khawatir ketahuan dan mereka tahu konsekuensinya itu dirajam sampai mati, akhirnya dibunuh. Suami perempuan ini dibunuh. Nah, setelah dibunuh, mayatnya disembunyikan di suatu tempat sampai beberapa hari. Dalam riwayat ada yang bilang sampai 7 hari, ada yang bilang 12, ada yang bilang 14 hari, enggak ketemu tuh. Akhirnya karena ada satu anggota Bani Israel yang hilang, laporlah ke Nabi Musa. Nabi Musa cari ke sana, ke sini, ke timur, ke barat, utara, ke selatan, enggak ketemu juga. Dan pada saat itu mulai terjadi instabilitas. Nabi Musa dituntut, Musa, kalau kamu tidak ketemu mayatnya, kami tidak percaya sama kenabian kamu. Akhirnya dicari serius sama Nabi Musa, ketemu. Kemudian Bani Israel nagih lagi, siapa yang melakukan pembunuhan ini? Akan bingung Nabi Musa itu gimana caranya? Di zaman itu belum ada polisi, jaksa, penyidik, belum ada. Makin bingung Nabi Musa, itu mulai tidak percaya Bani Israel. Kalau Musa tidak mampu mengungkap siapa dalam pembunuhan orang ini, kami tinggalkan agamamu Musa. Itu ancamannya Bapak. Maka siang malam Nabi Musa munajat sama Allah agar Allah kasih petunjuk untuk mengungkap siapa pembunuh kasus itu, ya, kasus pembunuhan itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya kasih petunjuk, cari seekor sapi betina. Sebenarnya sapi betina apapun boleh, tapi karena sudah ditanya ini itu, tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, warnanya kuning yang enak dilihat mata, tidak boleh sapi pekerja untuk membajak sawah, tidak boleh juga ada belang-belang syatabiha. Akhirnya setelah susah payah dicari, ketemu profil sapi seperti itu, ketemu setelah dicari di mana-mana, disembelihlah sapi itu. Fakul nadribuhu biba'diha. Salah satu bagian dari kaki sapi itu dalam Al-Quran tidak disebut bagian mana, ya cuma disebut fakul nadribuhu biba'diha. Tapi dalam kitab tafsir, kaki sapi sebelah kanan, kaki sapi depan sebelah kanan, itu dipotong sama Nabi Musa. Fakul nadribuhu biba'diha. Kemudian dipukulkan kepada mayat yang sudah mati tadi, Pak. Sudah dimakan belatung itu 14 hari kan, sudah belatung belalang. Ya, ini udah nampak tengkorak. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum tashkurun. Tiba-tiba mayat itu hidup balik. Nah, kemarin waktu kurban
sapi kemarin. Bisa hidup balik itu. Apa kalau nanti ibu dibawa dia hidup balik? Baru Nabi Musa tanya, siapa yang membunuh kamu? Kaget Bani Israel itu. Ditunjuklah dia berdua yang telah menghabisi nyawa saya karena keduanya tertangkap basah berzina. Padahal keduanya sudah menikah, satu istri saya, satu lagi laki-laki yang jadi selingkuhannya juga sudah punya istri. Akhirnya, itu hukum rajam pertama Bapak Ibu dalam sejarah umat manusia. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menegakkan hukum rajam itu digali setengah badan, dilempari batu sampai mati. Itu hukum rajam pertama dalam sejarah peradaban umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang telah kita jelaskan tadi tidak terlalu kaget kalau yang menjadi sabab usul turunnya surat Al-Baqarah ayat 178 itu ketidakadilan dalam penegakan hukum antara dua suku Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kalau yang membunuhnya orang Bani Nadir membunuh Bani Quraidah, mereka tidak dikenakan hukum qisas, justru hanya dikenakan sanksi diat sebanyak 100 wasak kurma. Sebaliknya Bapak Ibu, wa idza qatala al-Quraidiyyu an-nadari qatala bihi. Kalau ada orang dari Bani Quraidah yang membunuh orang dari Bani Nadir, maka dibalas dengan hukum qisas. Wa in faduhu fadawu bi mi'atai wasqin min at-tamari di'fa diyatin. Kalaupun diganti dengan hukum diat, diatnya bukan 100 wasak kurma lagi, tapi 200 wasak, 2 kali lipat, ya, 1 kali lipat daripada hukum kalau Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak setuju dengan ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan Allah meminta kita belajar dari Bani Israel supaya enggak pilih kasih dalam menegakkan hukum adil. Kalau sama sekufu, merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan, fa'amarallahu ta'ala bil adli fil qisas, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad agar berlaku adil dalam menegakkan hukum, terutama hukum qisas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu peristiwa yang pertama, ya, yang melatar belakangi turunnya surat Al-Baqarah 178 yang berbicara mengenai tema qisas. Wala tattabi'u sabilal mufsidin al-muharrifin al-mukhalifin bi ahkamillahi ta'ala fihi. Dan kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti hukumnya al-mufsidin, orang-orang yang membuat keonaran, kerusakan di muka bumi, al-muharrifin, atau orang-orang yang menyimpangkan hukum agama, al-mukhalifin, orang-orang yang menentang, bukan hanya sekedar menyimpang tapi juga menentang li ahkamillahi fihim, terhadap hukum-hukum dan syariatnya Allah, kufran wa baghiyan, sebagai bentuk kekafiran dan pemberontakan mereka terhadap hukum agama Allah. Kita itu Bapak Ibu sebagai orang beriman, kalau masih ada bahagian dari syariat yang belum sanggup kita lakukan, ya tidak usah lakukan. Yang penting jangan ditentang. Yang bahaya itu sudah tidak mau lakukan, ditentang, itu bisa kafir. Bapak Ibu kalau nggak sholat, ya malas saja. Jangan bilang sholat itu tidak wajib, itu bisa kafir itu. Ya, tapi kalau ada orang malas sholat, ya, itu minimal kufur nikmat lah dia namanya, ya, bukan kufur iktikad. Tapi kalau ada orang misalnya masih berzina, belum sanggup ninggalin main perempuan, ya, bilang saya karena nafsu. Jangan bilang nggak ada itu, zina nggak diharamkan sama. Itu bahaya itu Pak. Itu bahaya. Nah, itu yang dimaksud di sini oleh Imam Ibnu Katsir, kufran wa baghiyan. Jangan pernah menentang yang namanya hukum Allah. Fadzalika ta'ala, maka Allah Subhanahu
menyebutkan firman-Nya tadi ya, kutiba alaikumul qisas fil qatla wal bil wal bil abdi wal unsa bil unsa sampai pada ayat famani tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang menjadi sabab peristiwa pertama. Yang kedua, maka ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Baqarah ayat 178 tadi. Yang kedua, wa dzukira fi sababi nuzuliha, juga disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain mengenai sebab turunnya surat Al-Baqarah 178. Rawahul Imam Abu Muhammadin ibni Abi Hatimin haddatsana Abu Zur'ata haddatsana Yahya bin Abdullah bin Bukairin haddatsani Abdullah bin Abi Hay'ah haddatsani Atha bin Dinar an Sa'id bin Jubair fi qaulillahi ta'ala. Ya, dalam riwayat ini Sa'id bin Jubair sahabat Nabi Muhammad bercerita kepada kita tentang turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yakni idza kana amdan. Ayat ini hanya khusus berbicara mengenai pembunuhan sengaja. Jadi nanti di dalam syariat Bapak Ibu, pembunuhan itu dinilai dengan motivasinya ke dalam 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan qatlu amdin, qatlu syibhil amdi, ada yang disebut terakhir dengan qatlul khata. Qatlul amdin itu apa? Punya niat dan dilakukan dengan alat yang biasanya mematikan. Dia niat membunuh pakai parang, itu benar qatlul amdi itu namanya. Ya. Kalau syibhil amdi tidak ada niat, tapi alatnya mematikan. Kalau dalam contoh kitab klasik Bapak Ibu, ada orang berburu menggunakan senjata api misalnya, itu kan pada umumnya mematikan. Tapi niatnya bukan untuk nembak orang, nembak hewan buruan, tapi pelurunya saat kena orang lain, itu namanya syibhul amdi. Tidak ada niat, tapi menggunakan alat yang umumnya mematikan. Yang terakhir Bapak Ibu, ada namanya qatlul khata, nggak sengaja, tidak ada niat, dan alat yang digunakan juga tidak mematikan. Misalnya kita punya anak murid agak nakal dikit, tiap hari buat pula di sekolah. Ya, guru mana yang nggak geram? Kan manusia itu ada emosi. Ya. Akhirnya tempelekan itu, tempelekan akan nggak mati biasanya kan, tempelekan atau kita jentik telinganya atau cubit itu nggak mati sebenarnya, atau tendangan, kami tendang pun nggak mati, tapi naas mati karena itu. Nah itu namanya qatlul khata. Itu di dalam syariat beda-beda hukumnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan ya apa bedanya qatlul amdi, membunuh orang lain dengan sengaja, konsekuensinya apa, hukumnya apa, ancaman hukumnya apa, syibhul amdi juga bagaimana. Begitu juga yang terakhir qatlul khata, apa hukumannya di dalam syariat kita. Semoga Bapak Ibu apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.